rekan-rekan Ikatan Alumni SMP Cimalaka Sumedang. Alhamdulillah hari ini pada salat Isya kami berkunjung ke rumah Bapak Haji Herman Hidayat. Kebetulan beliau sedang berkunjung ke kampung halaman di Dusun Kicelot, Desa Mandala Herang. Maka beliau adalah seorang tokoh, seorang ilmuwan juga. Pada kesempatan yang bagus ini, kami ingin mengorek, ingin mendengar cerita beliau waktu di SMP 1 Cimalaka, kenangan apa, pengalaman apa, dan guru favorit siapa, lalu selanjutnya beliau berkarir dari SMP, SMA, dan selanjutnya. Dan sampai hari ini. Maka kita bertanya, orang naros langsung ke mantena ke Pak Haji Herman. Mangga Pak Haji penginten pengalaman anu tinggawitan SMP kumaha. Nuhun Pak Ketua IKA, ke rekan-rekan Ikatan Alumni SMP 1 Cimalaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Enten Nabi Herman Hidayat, pun Herman Hidayat angkatan 74. Dan ngepungkur SMP tepan mung gedung Nupayunnya. Gedung Nupayun. Salami 3 tahun teh nya alhamdulillah. Pernah berprestasi lah gitu. Dan ya mas sanes muji diri sendirinya ya, supaya memotivasi. Dan di kelas 1 di kelas 3 teh juara 1, sarang juara umum kelas 1, kelas 2, kelas 3 terus gitu. Tah Pak udag-udag sarang Bu Apong. Bu Apong. Pengalaman anu ieu mah nya kapungkur mah sering diraja ada yang gagah-gagahan teh rambut teh kan. Rambut teh panjang. Jabrik sakedik nya. Tiap Senin upacara teh di naon teh diraja diapayunkeun gitu. Ai guru favorit mah nya kepala sekolah apa di Pasuhara sareng Pak ieu Patariub. Mohon tak emut tah Patariub mah ngabela ka abdi teh cenah. Kan bae si Herman mah gondrong oge cenah. Asal bisa enten urutan pinterna cenah. Keun wae cenah gondrong ya besok dibela wae teh Bapak tadi. Keun wae cenah ge. Asal bisa enten urutan pinterna cenah gitu. Emut eta. Batarium. Terus di SMP Cimalaka ngarajengkeun ka SMA negeri Semansa ieu mah. SMA negeri dah ngiring testing kelas 3 teh lulus teh ke IPB. IPB itu lulus sarang orang Congyang teh usahanya Pak Iding abi IPA ke di IPB mah namanya lebet teh teu ieu teu teras abi ieu udur ente jantan tos beres administrasi naon tos beres bade tos kuliah tos angkat gitu ngiring sa dinten gitu terus nya teu aya nu ngurus itu udah langsung udur. Saat ininya di banting setir apakah sekolah dulu meneruskan kuliah lagi atau kerja dulu. Tapi ngambil ya kerja dulu. Udahlah kerja dulu. Lebet ke Departemen Keuangan. Testing tahun 78 ditampi teh dibuka teh tahun 1980 di Departemen Keuangan. Dewan Keuangan lebet ke Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri. Dinya teh tahun 80. Tahun laku lantaran hoyong kuliah teh hoyong wae gitu nya. Setahun kemudian tahun 81 terus ditampi di UI Fakultas Hukum sore gitu. Fakultas Hukum sore. Nah, di UI teh aya Fakultas Hukum pagi sareng sore sanes extension sanes gitu.
Sami persis perkuliahan teh pagi sama sonten Reguler ya reguler di Senin dugi ka Jumat. Terus Senin dugi ka Jumat salami 7 tahun. Lulus tahun 88 di UI. 88. Kemudian di 88 begitu lulus teh pangkat abdi teh golongan 2C. Lulus ujian penyesuaian langsung 3A, jadi 2C, 2D, 3A langsung menghemat seberapa tahun. Nah, terusnya pengalaman karir mah abdi kantos 3 tahun berturut-turut 3 kali berturut-turut penyesuaian pangkat istimewa. Batur mah 4 tahun naik pangkat abdi mah 2 tahun 3 kali. Prestasinya orang lain mah 3 kali opatnya 12 ya. Abdi mah 6 tahun. Itu eta anu ieu teh nya prestasi di Kementerian BUMN di Departemen Keuangan alhamdulillah lancar lah gitu. Terus sekolah teh nya SH lah. Terus nya ti lah jabatan paling bawah. Mulai kepala subbagian, kepala bagian, terus kepala biro, abdi kantos kepala biro hukum dan humas Kementerian BUMN. Nah, kepala biro hukum dan humas Kementerian BUMN itu 6 tahun. Teu aya di Kementerian BUMN anu ngajabat kepala biro hukum 6 tahun teu aya. 6 tahun teh 4 menteri. Diangge terus 4 menteri. Terus jadinya ada bosan ngadap ya ke wakil menteri teh. Pak, saya udah bosan jadi kepala biro hukum 6 tahun. Terus kamu mau di mana? Bilang saja. Ya, saya mau di inspektur. Nah, diangkat tadi jantan inspektur di Kementerian BUMN. Jadi kamu katanya sementara inspektur dulu. Ya, nantinya ada perkembangan baik lah bagi kamu. Nah, tos satahun teh abdi teh ditaros deui. Dipanggil Wamen teh. Kata Pak Menteri, katanya kamu belum dapat nih jabatan deputi. Ya Pak, saya bilang saya tidak pernah meminta jabatan apa aja silahkan bilang gitu. Kamu staf ahli aja ya katanya. Staf ahli juga kan eselon 1. Jadi kami deputi eselon 1. Eselon 1A. Staf ahli mah eselon 1B. Nah betanya A sareng B gitu. Nah, juga tidinya terus diperbantukan ngarangkap komisaris. Komisaris mah tos seueur lah. Terakhir di komisaris di Bank Tabungan Negara. Mohon komisaris bank teh pemi di Kementerian BUMN mah anu ditunjuk di komisaris bank teh hanya eselon 1. Sanes eselon 1 tuh mah teu tiasa jantan komisaris bank. Abdi pernah komisaris di Pelindo 3, Pelindo 2. Pernah di perkebunan 13, PTPN 13, PTPN 2. Pernah di Bandung Kertas Padalarang, pernah di Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta. Pernah di industri peralatan mesin Boma Bisma Indra. Pernah di Jam Sostek, komisaris Jam Sostek. Sate acana jantan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi abdi mah alhamdulillah pengalaman teh nyati komisaris lah masih aktif teh. Tadinya waktu abdi jantan komisaris BTN, abdi ngundurkeun diri diangkat di Bulog. Di Bulog, Perum Bulog. Direktur SDM. Perum Bulog 1,5 tahun kena langkung dialihkeun deui ka Asabri 3,5 tahun lah kena langkung. Sami direktur SDM gitu. Nah, dugi kadinya pengalaman teh janten abdi pensiun teh 2 kali. Pensiun pegawai negeri tahun 1977. Pensiun di Asabri tahun 2020. 2 kali.
pensiun alhamdulillah gitu. Jadi abdi mah pami di perusahaan mah kan aya 3 organnya. 3 organ teh aya direksi, komisaris, RUPS pemegang saham. Abdi mah tilu-tiluan anak kantos ya teh tiluan teh tos lengkap. Alhamdulillah. Jadi urusan perusahaan mah ya boleh lah ngelotok lah. Di Kementerian BUMN kan pemegang saham BUMN, RUPS. Abdi pernah jantan komisaris, pernah direksi di 2 BUMN. Makanya urusan ngelotok lah, urusan perusahaan, urusan BUMN gitu nah. Ayeuna abdi nuju nyerat bade ngaluarkan buku BUMDes buku BUMN ayeuna bahan atau saya mau ke dia bade dipayunkeun heula BUMDes gitu. Bagi nyeratna nyalira janten lami gitu. Ayeuna abdi insyaallah aktif di asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS gitu. Mohon ya kantun nunggu SK nembe. Dari sekian ini Pak Haji, Pak Herman, dari sekian pengalaman duduk di pemerintahan, tentu apa pengalaman, sikap mental atau apa yang bisa nanti dijadikan untuk generasi SMP nih gitu, supaya memberikan stimulus bahwa oh ternyata memang untuk jadi orang sukses itu ya memang membutuhkan sikap mental yang seperti gimana gitu kan ya, volume belajarnya bagaimana ya, itu mungkin mohon tadi Abi yang uninya ya aku bahasa Sunda itu serius mohon bios campur. Jadi abdi teh lulus SMA teh tahun 77. Tahun 77 tadi aya masalah sakitnya 78 testing ke Departemen Keuangan. Tah jeda waktu 2 tahun teh buku-buku SMA teh teu dikantun di Canak. Jadi abdi di Sumedang ke Jakarta terus lulus SMA teh. Buku naon sih anu ditestingkeun di perguruan tinggi sareng di tempat pekerjaan teh kan biasanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pengetahuan umum, matematik kan gitu. Opat buku ieu teh dicana ku abdi mah sadayana. Dipelajari tiap malam teh abdi mah selama 2 tahun teh teu lepas tina buku eta. Terus teu lepas tina koran, baca koran untuk pengetahuan umumnya gitu. Gitu. Terus gitu. Makanya alhamdulillah bisa tiasa lolos di Departemen Keuangan gitu. Dan inti nama there is a will, there is a way. Kalau ada kemauan, ada jalan. Pami sareng orang Sunda mah mun teu ngakal moal ngakeul. Gitu. Jadi intinya sanes nasib. Nasib mah tipengker. Nasib baik itu bisa kita persiapkan. Ulah wah cenah si Herman mah halus nasibna seueur rencangan anu ka abdi sarumping maneh mah cenah ga halus nasibna teu terang tah perjuanganana janten anu kedah diperhatoskeun teh anu kedah ditingali teh prosesna gitu sanes hasilna gitu prosesna aya kawas budak sakola we gitu tiap wengi belajar naon semua tah ti babat ka Departemen Keuangan teh kulantaran hoyong sakola deui kuliah deui hoyong kuliah kapungkur gagal di IPB abdi sareng rerencangan saangkatan angkatan 80 babat ka Departemen Keuangan ngabentuk studi klub. Dan di kantor abdi di kantor rencangan di mana gitu setiap bubar sakola bubar kantor jam 4 teh kadang-kadang dugi ka jam 7 kadang-kadang dugi ka Isya teh ngabahas semua pertanyaan-pertanyaan anu di berbagai perguruan tinggi anu di Unpad di mana di UGM di mana sadayana dibahas deh
nya bahasa Indonesia, bahasa Inggris kala itulah sadayana matematik dibahas. Tah angkatan eta teh studi klub teh 10 orang, 7 lebet ka UI. 7 lebet ka UI. 70% lebetnya. Karena milih UI nya bidik UI harita teh anu paling murah mah anu paling ieu nya biayana kitu nya negeri. Harita mah tahun 80 hiji teh biaya kuliah teh semester teh 15.000. Setahun yang 30.000. Setahun 30.000 teh dicicil 2 kali 15.000 semester. Jantan nya kerja kemauan, kerja keras. Abdi mah terlahir dari orang tuanya biasa-biasa sajalah gitu. Bukan orang tua yang kaya, yang gimana gitu. Makanya begitu lulus SMA tuh kuliah otomatis biaya sendiri karena tos kerja di Departemen Keuangan. Biaya sendiri. Pas saya mimpi-mimpi kengeng hoyong aduh ya tegelantungan di bisnya di lapangan Banteng Departemen Keuangan di Karawamangun da itu masih di Karawamangun Fakultas Hukum mah. Gelantungan aya gaduh mobil. Alhamdulillah aya mobil dinas, aya motor dinas gitu. Pas eta anu memperlancar eta nya intina mah kemauan keras. Terus apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kita gitu. Jadi intinya eta dari sekian banyak perjalanan beliau ini ya jatuh bangun beliau terus mau belajar dan belajar tidak patah semangat. Ya, Dan sekarang terbukti dengan hasil yang begitu cemerlang bagus. Patut kita teladani apa yang beliau alami ya. Bagaimana beliau ceritakan tadi kepada kita semua, beliau adalah seorang yang gigih untuk menuju ke kehidupan yang lebih baik. Ya, sebagai motivasi untuk adik-adik kita semua juga. Ya, jangan sampai kita patah semangat hanya karena A, B, C, D ya, tapi harus terus belajar dan belajar seperti beliau alami. Ini sekarang mencapai kesuksesan yang kita ketahui bersama. Iya, alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah abdi mah istilah nate komis urusan padamelan gitu nya, urusan pekerjaan. Check in 2A. Kan SMA golongan itu 2A. Check in 2A, check out 4E. Pantai pegawai negeri 4F-nya tayang. Iya. Paling tinggi ya. Paling tinggi. Bisa. Dan then check in 2A, check out 4E. Lebet ka Departemen Keuangan teh 2A bayar. Berbekal ijazah SMA. Tapi karena kemauan kuat tadi dugi ka nya teu mimpi lah tiasa janten eselon 1 di Kementerian BUMN gitu. Tapi pengalaman abdi di DPR-nya rapat dengar pendapat mendampingi menterinya. Pan itu jajaran menteri eselon 1-nya didampingi. Terus eselon 2 direktur, kepala biro, jajaran kursi K2 nya. Kursi K3 tak abdi tah masih kepala bagian peraturan perundang-undangan hari itu teh. Di kursi jajaran K3 teh lompat kepala biro kadinya. Jajaran kedua. Di jajaran kedua jantan gigiran menteri gitu. Begitu staf ahli apa gigiran menteri langsung gitu. Tapi nya eta peminta siap mah nya keringat dingin gitu. Dan menteri itu kayak apa kamu catat ya, kamu catat, kasih masukan, kamu catat, kasih masukan. Kamu pami nu abdi ngajabat kepala biro hukum mah pami rapat menteri. Abdi kedah mendampingi menteri. Standby. Amin tuh siap. Waduh. Atas mulas lah segala macam. Pengalaman dinya. Saya penginten Pak Herman untuk kami dari IKA
kebetulan IKA hari ini adalah IKA yang pertama terbentuk dari sejak berdirinya SMP 1 Cimalaka, baru terbentuk 25 April 2023. Nah, kami meminta masukan, gagasan, program yang memang strategis dan tepat sasaran dari Pak Herman untuk kemajuan IKA ini, gitu. Nah, itu mungkin Pak Haji yang ingin kami mintakan saran dari Bapak. Jadi itu ya campur-campur. Harus ada tujuan utama keberadaan kita itu untuk apa, mau kemana, gitu. Tujuan utama. Terus berikutnya penginten kada ulah hilap ya, jangan lupa tujuan utama gitu. Yang pokok itu apa gitu. Jangan yang sunnah jadi wajib, yang wajib jadi sunnah. Gitu. Terus kedua berikutnya indikator keberhasilan IKA itu apa? Indikatornya gitu. Misalnya tidak ada lagi di SMP Cimalaka yang anak berprestasi, orang tua tidak mampu, putus sekolah, itu tidak ada lagi. Dengan berdirinya IKA. Misalnya indikator keberhasilan anak. Terus misalnya banyak meningkat secara jumlah persentase anak-anak SMP 1 Cimalaka diterima di sekolah negeri. Dari sekolah negeri juga nanti dari SMA banyak semakin meningkat dengan adanya IKA ini yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu indikator keberhasilan itu harus ditetapkan apa saja gitu supaya kita fokus gitu. Karena keberadaan suatu organisasi itu harus fokus, harus ada fokus ke impact manfaat ke masyarakat, ke sekolah kita, ke adik-adik kita tuh apa gitu. Kita kedah diakan sehingga program-program kita tuh nanti mengarah ke indikator apa yang akan kita capai nih. Program kerja ya kadinya gitu. Misalnya banyak dulu mah susah masuk ke Akmil misalnya gitu. Sekarang mah banyak di ex SMP Cimalaka masuk ke Akmil, ke Akpol misalnya. Calon-calon perwira tinggi lah. Calon jenderal misalnya gitu. Nah, ini indikatornya atas naon deui pangintennya kedah dipilari di anu benar-benar reres yang benar-benar nyata. Jadi keberadaan IKA bisa diakui oleh masyarakat. Gitu. Berikutnya visi misi ya harus tetap ditetapkan visi misi kita apa, program internal eksternalnya apa, misalnya internalnya manfaat bagi alumni, eksternalnya manfaat bagi adik-adik yang masih sekolah, manfaat bagi SMP seperti apa. Kemudian kita punya fungsi bridging, jembatan antara misalnya sekolah dengan pendidikan lanjutan, dengan dunia kerja, sekolah dengan orang tua murid, kalau ada orang tua murid misalnya yang keluh kesah misalnya, dan kurang tanggapan dari sekolah kita, misalnya larinya ke IKA gitu. Jadi IKA ini sebagai jembatan dan juga fungsi sebagai helper, pembantu lah. Tadi yang berprestasi harus maju terus gitu. Ya kemudian mungkin fungsi helpernya ya yang kurang nanti ya ada bimbel misalnya bimbel. Kontribusi alumni, satu kontribusinya itu sesuai dengan keahlian. Misalnya tadi para jenderal tadi, kalau sih kontribusinya, apa sih kontribusinya? Ya coba kiat-kiat untuk bisa masuk Akmil, Akpol itu apa saja gitu. Itu kontribusinya gitu yang paling penting. Sehingga di Sumedang tuh sekian puluh tahun lagi, misalnya 10 tahun lagi, banyak yang ya orang bintang-bintang tuh bertebaran lah di Sumedang tuh gitu.
Itu kemudian sumber keuangan itu penting. Nggak ada, kita kan organisasi nirlaba, nggak ada. Nirlaba tuh di mana-mana. Namina BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan tuh di undang-undangnya itu nirlaba, organisasi nirlaba, tapi artinya harus laba. Labanya dikembalikan kepada peserta gitu. Jadi jangan sampai salah kita bahwa organisasi kita masa organisasi cari untung memang. Ya untungnya buat kita semua, buat kepentingan organisasi gitu. Misalnya ya ada iuran tahunan misalnya, untung bulanan lah gitu. Si alergi misalnya gitu. Tahunan, alumni tahun berapalah terserah. Tahunan bisa dicicil misalnya terserah sebaraha. Terus bangun sinergi secara internal antar pelaku bisnis alumni. Sinergi, no ya punya perusahaan apa, ini punya bisnis apa, disinergikan, nanti kita dapat fee gitu. Kena bisnisnya langsung ngajodoh, itu bisnisnya bisa kawin, kita dapat fee misalnya. Terus mengembangkan pasar bisnis alumni, pasarnya ya ke kita juga gitu misalnya, atau keluar dari kita. Nah, incremental value-nya, jadi kalau misalnya dulu pasarnya cuma sedikit, sekarang tambah banyak. Nah, pertambahan banyaknya itu bagi sama IKA gitu. Pertambahan ya, nilai tambahnya itu. Terus kita bisa juga mengutip dari bisnis pelatihan wirausaha. Jadi wirausaha apa misalnya di dunia internet dan sebagainya, kita datangkan ahli, kita datangkan para pelaku bisnis, startup dan sebagainya. Nah, kita di situ ya sebagai IO ya harus cari untung gitu. Untuk siapa? Ya untuk kita, gitu. Untuk kas IKA gitu. Itu jangan bilang wah kok urusan duit gitu. Ya di mana-mana duit itu penting gitu. Siapa bilang duit nggak penting gitunya? Iya. Mungkin eta kira-kira masukan untuk IKA gitu. Alhamdulillah, atur nuhun ya Pak Haji, masukan anak kanggo IKA, karena memang IKA adalah sebagai wadah aspirasi, sebagai wadah untuk menghimpun, mengembangkan daripada potensi yang ada, sehingga kita bisa berjalan, bisa maju bersama-sama, bisa meraih daripada semua atensi dari alumni, dan kita meraih juga untuk pengembangan potensi anak-anak yang adik-adik kita yang di SMP, sehingga kita bisa mereka bisa berprestasi. Mereka bisa berprestasi, mereka bisa kita kembangkan potensinya, kita bantu dari berbagai aspek. Baik dari ada yang kekurangan dana, ya kita bantu. Mereka ada yang mau mengembangkan untuk bisnis pun juga nanti ke depannya kita bantu. Semua adalah untuk kemajuan bersama. Itu mungkin yang bisa kita gali, pengalaman yang luar biasa dari Pak Haji Herman ini, sehingga kita menjadikan nilai bagi kita dan untuk kita semua bahwa IKA ini harus tampil untuk kita semua, tampil untuk membangun kemajuan kita semua. Sehingga Cimalaka ini memang gudangnya prestasi. Cimalaka ini memang gudangnya yang punya potensi semua, yang punya inovasi semua. Akhirnya kita raih semuanya, kita bangun bersama. Kita bersama untuk maju, kita bersama untuk bergerak. Itu mungkin pada hari ini silaturahmi. Terima kasih Pak Haji yang telah menyediakan waktunya. Dan rekan-rekan semua, insya Allah kita akan terus anjang sono kepada para alumni, semua berbagai profesi, tokoh, ilmuwan, para pelaku bisnis, pengusaha dan sebagainya. Kita akan bergabung di IKA Saci
Ikatan Alumni Sumedang, CSMP 1 Cimalaka kuat. Itu yang akan kita terus jalan tanpa henti, terus kita berjalan tanpa kendala apapun juga kita jalan terus sehingga kita akan menemukan yang namanya kebersamaan, kesejahteraan untuk kita semua. Demikian hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.